Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Setelah kita persiapan tim resusitasi, selanjutnya kita adalah persiapan dari ruang resusitasi. Jadi, semua disiapkan. Setelah tim kita udah siap, kita siapkan ruang resusitasi. Ruang resusitasi sebaiknya berada dekat di kamar bersalin. Jadi, ketika bayi lahir itu kita nggak bawahnya nggak terlalu jauh. Jadi, dekat dengan kamar bersalin dan kamar operasi. Jadi misalnya kita punya ruang resusitasi di kamar bersalin, kemudian di OK belum ada, ya kita harus buat di OK itu, di kamar operasi itu ada ruang resusitasi untuk bayi post sesar, sehingga tim resusitasi ini dapat memberikan bantuan dengan cepat dan efisien. Kemudian persiapan di ruang resusitasi, pertama suhu ruangan harus cukup hangat untuk mencegah kehilangan panas tubuh bayi. Kemudian pencahayaannya cukup untuk menilai status bayi. Kemudian tempatnya ini cukup luas, tidak terlalu sempit, jadi tidak menghambat aktivitas dari penolong. Diharapkan suhu tubuh bayi selalu berkisar di range normal ya, antara 36,5 sampai 37,5. Selain itu, penolong harus mempersiapkan inkubator transport untuk memindahkan bayi ke ruang perawatan, karena biasanya ada jarak ya, ruang bayi dengan kamar operasi, dengan ruang bersalin, dengan IGD itu ada jarak. Nah, jadi kita harus siap juga. Jadi ketika datang tuh bawa alat-alat, bawa inkubator transport. Jadi nanti ketika bayi selesai, dilakukan resusitasi dan dilakukan stabilisasi, maka bayi bisa dibawa ke ruang bayi dengan inkubator transport. Selanjutnya, persiapan peralatan resusitasi untuk mengontrol suhu, kemudian alat-alat untuk jalan nafas, alat-alat untuk memberikan ventilasi, kemudian alat-alat untuk tata laksana sirkulasi. Kemudian untuk obat-obatan kita siapkan epinefrin, kemudian obat lain yang diperlukan, misalnya cairan juga, cairan NaCl atau RL, kemudian alatnya pulse oximetri untuk mengukur saturasi oksigen, kemudian bila ada dipersiapkan monitor EKG. Kalau di bedside monitor itu kita cari dulu monitor elektrode untuk memonitor EKG, kemudian stetoskop, jarum, sepet, alat-alat untuk yang lainnya semua dipersiapkan. Kemudian untuk mengontrol suhu bayi bisa menggunakan penghangat bayi atau radiant warmer atau infant warmer. Jadi itu kita bisa set untuk suhunya, kita bisa set suhu ruangan, kita bisa set suhu sesuai target bayi dan lain-lain. Dan infant warmer ini kita hangatkan sebelum bayi lahir. Jadi sebelum udah lengkap itu bayi udah siap lahir, kita udah hangatkan. Jadi jangan pas bayi lahir kita hidupkan, nah itu belum hangat, nanti bayinya kedinginan. Kita siapkan juga kain atau handuk untuk mengeringkan, untuk membungkus, kemudian untuk selimut. Jadi nanti ada 3 ya untuk menerima bayi, untuk mengeringkan. Kemudian siapkan topi juga, karena banyak bayi itu bisa mudah kehilangan panas dari kepalanya. Jadi bayi harus diberikan topi. Kemudian kantong plastik ini diperlukan jika bayi yang lahir ini kecil atau BBLR kurang dari 32 minggu. Untuk menghindari hilangnya panas bayi, kita bisa masukkan bayi ke kantung plastik. Kemudian penolong resusitasi yang menggunakan kantung plastik ini, jika dirasakan perlu, bisa digunakan, bisa tidak. Jadi tergantung dari kemampuan dan kondisi bayinya. Kemudian untuk plastiknya ini dicari yang berwarna bening. Jadi ketika bayi di dalam plastik, dada dari bayi ini kelihatan dia bernafasnya bagus atau tidak. Untuk menjaga kehangatan bayi, kita harus tahu mekanisme kehilangan panas bayi. Ada 4 ya. Jadi kita tahu cara hilangnya panas dari bayi ada 4. Nah, kalau kita tahu, kita bisa mencegah hal itu terjadi. Pertama, radiasi. Jadi radiasi itu
panas tubuh bayi memancar ke lingkungan ke sekitar bayi yang lebih dingin. Misalnya bayi baru lahir yang diletakkan di ruangan yang dingin. Jadi ruangannya ber-AC, penghangatnya lupa nggak dinyalakan. Nah, dia hilangnya panas dari bayi melalui radiasi. Yang kedua dari evaporasi, yaitu cairan yang membasahi kulit bayi, kemudian menguap. Misalnya air ketuban bayi ini dikeringkannya tidak semua, jadi di bagian tertentu masih ada air ketuban, maka cairan ini ketika menguap dia akan membuat bayi kehilangan panas. Jadi kita harus benar-benar mengeringkan dengan sempurna bayi baru lahir agar dia tidak kehilangan panas melalui evaporasi. Yang ketiga, konduksi, yaitu pindahnya panas tubuh bayi karena kulit bayi kontak langsung. Jadi kalau radiasi tadi ke lingkungan, kalau konduksi ini kontak langsung. Jadi misalnya popok yang basah, kemudian tempat tidur yang dingin, itu nempel, jadi dia kehilangan panas. Yang keempat adalah konveksi, hilangnya tubuh bayi karena aliran udara. Jadi misalnya ada kipas angin, ada pintu, jendela terbuka, ada angin yang lewat, ini bisa membawa panas bayi. Jadi bayi bisa kehilangan panas karena ini. Kita harus benar-benar cek, apalagi pada bayi-bayi kecil, ini resiko hipotermi ini sangat mudah terjadi. Jadi dicegah dengan menyiapkan tempat yang hangat, kering, bersih, ventilasinya tertutup ya. Jadi jangan, wah ini udah pakai penghangat ini, tapi pintunya terbuka lebar, jendela terbuka lebar. Ini bisa kehilangan panas melalui konveksi. Kemudian keringkan tubuh bayi segera setelah lahir dengan handuk kering dan bersih. Jadi benar-benar semua kering, kemudian kain yang basah itu diganti dengan kain yang kering. Jadi kalau udah dikeringkan tapi kainnya basah ya tetap dia kedinginan nanti karena ada proses konduksi. Jadi selimut yang basah nempel di bayi. Kemudian dapat menjaga bayi tetap hangat dengan mendekapkan bayi di dada ibunya, diselimuti, memakai topi dengan proses IMD. Inisiasi menyusu dini. Kemudian memberi ASI sedini mungkin dalam waktu 30 menit setelah melahirkan agar bayi memperoleh kalori. Jadi minumnya ini jangan ditunda-tunda ya, karena bayi itu kalau bayi baru lahir dia akan terjaga. Dia akan mau minum, mau netek, mau menyusu, tapi setelah beberapa jam, menurut penelitian 6 sampai minimal 6 jam lah, bisa lebih. Setelah itu dia akan tidur pulas. Nah, setelah tidur pulas ini dia disuruh minum juga nggak mau karena dia udah fase tidurnya. Jadi fase terjaganya sudah terlewat. Nah, ini alatnya dipersiapkan terlebih dahulu. Seperti ini, radiant warmer atau penghangat. Kemudian untuk airway, alat yang disiapkan adalah section, kemudian kanul sectionnya ini ada ukuran 5, 6, 8, 10, 12, 14, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk yang warna ini, warna-warna di sini menentukan ukurannya. Jadi ya. Kemudian selain setelah airway, breathing. Jadi di breathing ini kita perlu mempersiapkan banyak alat ya. Yang pertama, balon mengembang sendiri. Jadi nanti kita menentukan apakah kita butuh balon mengembang sendiri atau balon tidak mengembang sendiri. Kalau sesuai dengan kebutuhan untuk resusitasi. Kalau paling banyak yang digunakan adalah balon mengembang sendiri atau BMS karena ada keuntungan dan kerugiannya. Kemudian untuk breathing, alat lain adalah tipis resusitator. Bisa dia merek Neopath, Big Safe, atau merek yang lain. Ini kita harus mempersiapkan tipis resusitator. Jadi kadang kita tidak perlu menggunakan airbag atau balon yang mengembang sendiri, kita bisa langsung menggunakan tipis. Jadi dengan menggunakan tipis, tekanan yang kita berikan ke paru-paru bayi ini bisa terukur. Dan kita juga tidak capek, kita tidak harus menggunakan insting, wah ini tekanannya berapa. Kalau dengan tipis kita bisa atur. Kemudian kita siapkan juga sungkup wajah berbagai ukuran. Jadi sungkup wajah, sungkup laring, dan LMA jika diperlukan. Jadi alat-alatnya disiapkan semua. Kemudian kita siapkan laringoskop nomor 0, 00, nomor 1
yang bilah lurus. Jadi jangan salah, jangan bilah bengkong ya. Kalau bilah bengkong untuk anak dan dewasa. Kemudian kita siapkan stilet, ini kawat untuk dimasukkan di endotracheal. Kemudian pipa endotracheal, ini ETT bisa ukuran 2,5, 3,0, 3,5, atau ukuran 4. Jadi stilet ini nanti dimasukkan ke pipa ET atau endotracheal tube. Bayi dengan berat lahir kurang dari 1 kilo, jadi nanti ukuran bayi ini kurang dari 1 kilo menggunakan 2,5. Kemudian ukuran 1 sampai 2 kilo menggunakan ET ukuran 3, kemudian di atas 2 kilo menggunakan 3,4. Kalau di atas 4 kilo biasanya kita menggunakan ET ukuran 4. Kemudian alat lain ini ya, LMA ini dapat digunakan dalam pemberian VTP dengan balon mengembang sendiri gagal. Jadi ketika pakai airbag gagal bisa menggunakan LMA. LMA itu bukan ETT ya. Nanti kalau ETT langsung paru-paru, kalau LMA hanya sampai sini saja. Nanti dia menutup untuk nggak bisa masuk ke kerongkongan untuk udaranya. Kalau ETT langsung paru-paru, jelas nggak masuk kerongkongan. Tapi LMA ini penggunaannya disesuaikan dengan berat badan bayi juga. Jadi dilihat berat badannya. Ini airbag yang balon mengembang sendiri. Yang A ini ya. Kalau yang B ini balon tidak mengembang sendiri. Jadi kempes, ini diisi udara dulu, baru digunakan untuk VTP. Yang ini adalah tipis, ini tipis Neopuff, ini mixsafe. Kemudian ini sungkupnya berbagai ukuran tergantung dari beratnya bayi nanti atau kepalanya bagaimana, nanti disesuaikan. Nah, LMA yang ini ya, LMA ini jadi nanti ada dimasukkan, ini posisi kempes, kemudian di dalam dimasukkan udara biar dia ada penutupnya di sini. Ini LMA, kemudian yang ini ET. ET untuk neonatus harus diingat, tidak boleh ada yang balonnya. Kalau yang dewasa itu kan pakai balon, di sini ada balonnya, di sini ada pengunci balonnya. Kalau yang untuk neonatus tidak ada. Kemudian laringoskopnya bilah lurus, jadi ini lurus semua ya, ini untuk neonatus. Kalau untuk anak, untuk dewasa menggunakan bilah bengkong, jadi ujungnya agak bengkong. Kemudian untuk sirkulasi, kita siapkan kateter umbilikal ukuran 0,5 dan 5. Kemudian jika di situ kok di klinik itu tidak ada kateter umbilikal, bisa menggunakan pipa OGT atau pipa NGT ukuran 5. Selain kateter umbilikal atau pipa orogastrik, yang dipersiapkan adalah set umbilikal steril. Jadi nanti pemasangan infus umbilikal ini kita menggunakan prinsip steril. Kemudian siapkan 3-way. Jadi selain infus set, disambungkan 3-way. Nanti kalau kita membutuhkan pemberian dobutamin, aminofilin, atau yang lain itu nggak perlu pasang infus lagi, nggak perlu bongkar-bongkar kayak gitu. Jadi kita siapkan dari awal. Nah ini untuk umbilical setnya seperti ini. Kemudian ini untuk ini kateter umbilical, ini selang OGT. Ini 3-way. Kemudian persiapan pasien, kita memberikan informasi kepada keluarga, meminta informed consent jika diperlukan, ada kemungkinan diperlukan tindakan resusitasi, bisa itu resusitasi itu sampai tahap ke airway, ke breathing, ke sirkulasi, bahkan ke tahap pemasangan ET itu harus diterangkan juga.
Persiapan penolong menggunakan APD, masker, gaun, sepatu, kacamata, dan sarung tangan steril. Oke, sampai situ semoga teman-teman semua paham ya. Terima kasih.